Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua yang terhormat Bapak Ibu peserta penyuluhan serta presentator yang kami banggakan. Perkenalkan nama saya Ananda Surahman selaku moderator dalam kegiatan penyuluhan hari ini yang mengangkat tema hipertensi. Kegiatan ini selenggarakan sebagai bentuk edukasi pada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pencegahan dan penanganan hipertensi sejak dini. Sebelum kita memulai penyuluhan, mari bersama menjawab beberapa pertanyaan singkat sebagai pretest. Link pretest akan dibagikan di kolom chat. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengisi bagian link pretest. Untuk link post-testnya nanti. Baik, untuk pengisian pretestnya dilakukan selama 3 atau 5 menit.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari presentator kita yang akan membahas secara lengkap mengenai tanda dan gejala faktor risiko hingga cara mencegah hipertensi. Kepada presentator dipersilakan. Baik, izin memulai. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Joyce. Baik, izin memulai. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait penyakit hipertensi. Hipertensi ini merupakan penyakit silent disease karena penyakit ini sering terjadi tanpa adanya gejala sehingga masyarakat tidak merasa menderita hipertensi. Kemudian untuk prevalensi hipertensi di Indonesia pada kelompok umur 31 sampai 44 tahun sebanyak 31,6%, kemudian umur 45 sampai 54 tahun sebanyak 45,3%, dan umur 55 sampai 64 tahun sebanyak 23,1%. Selanjutnya, prevalensi hipertensi di Kalimantan Selatan mencapai 44,1%, di mana Kalimantan Selatan menempati urutan pertama di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi terdiri dari dua kelompok, yang mana faktor yang tidak dapat dikendalikan dan faktor yang dapat dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan maupun pengendalian yang efektif terhadap hipertensi di masyarakat. Next. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan yaitu tentang pengertian dari hipertensi, yang dimana hipertensi adalah peningkatan tekanan darah besar dari atau sama dengan 140 per 90 mg Hg, yang dimana secara menetap dan sering tanpa gejala, yang dimana adanya penyebab antara lain misalkan konstriksi arteriol, stres, usia, dan posisi tubuh. Hipertensi sendiri yaitu meningkatkan beban jantung dan berisiko merusak organ vital, yang dimana hipertensi ini termasuk penyakit kronis atau degeneratif yang dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Kemudian tekanan darah juga diukur melalui tekanan sistolik saat jantung memompa dan diastolik saat jantung istirahat. Baik, saya izin melanjutkan. Tanda dan gejala hipertensi. Hipertensi pada kondisi tertentu atau jika tekanan darah sangat tinggi. Beberapa tanda dan gejala dapat muncul. Gejala-gejala ini biasanya menjadi indikator bahwa hipertensi sudah cukup berat atau sudah menimbulkan komplikasi. Berikut adalah tanda dan gejala utama hipertensi, yaitu sakit kepala, pusing atau merasa melayang, penglihatan kabur atau ganda, nyeri dada, sesak napas, mimisan atau epistaksi, detak jantung tidak teratur atau berdebar-debar, atau bisa disebut palpitasi, mudah lelah atau lemas. Next. Ini melanjutkan, adapun faktor risiko hipertensi yang pertama dapat diubah seperti obesitas, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, merokok, stres tinggi, pola makan tidak sehat, dan kolesterol tinggi. Lalu ada juga yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Selanjutnya ada bahaya hipertensi. Yang pertama, hipertensi ini merusak endotel atau lapisan tipis pada pembuluh darah dan mempercepat aterosklerosis atau penyempitan arteri. Kemudian yang kedua menjadi faktor risiko utama stroke, serangan jantung, gagal ginjal, demensia, dan fibrilasi atrium. Yang ketiga dapat mengakibatkan gangguan dari sistem saraf
yang terjadi pada sistem retina dan sistem saraf pusat. Selanjutnya yang keempat, stroke akibat hipertensi terjadi pecahnya pembuluh darah atau emboli di otak. Kemudian gagal ginjal disebabkan kerusakan glomerulus akibat tekanan darah tinggi sehingga terjadi kebocoran protein dan edema atau pembengkakan. Next. Baik, pada pencegahan dan penanggulangannya sendiri, yang dimana hipertensi dapat dicegah dengan pola hidup sehat, yaitu dengan melalui satu, atur pola makan yang dimana adanya konsumsi diet rendah garam, kurangi makanan berlemak, dan cegah kegemukan. Kemudian yang kedua, adanya aktivitas fisik teratur, yang dimana dapat melakukan olahraga ringan seperti senam aerobik, jalan cepat, atau bersepeda paling tidak 7 kali seminggu. Kemudian yang ketiga adanya cukup istirahat dan kelola stres, yang dimana tidur cukup dan pelajari teknik pengendalian stres. Yang keempat adanya hentikan merokok dan hindari alkohol, yang dimana dua hal ini sangat berkontribusi dalam mencegah hipertensi. Yang kelima adanya perbanyak minum air putih, yang dimana dianjurkan untuk minimal 8-10 gelas per hari. Kemudian yang terakhir adanya rutin cek tekanan darah, terutama bagi yang memiliki riwayat hipertensi. Kesimpulannya adalah hipertensi adalah peningkatan tekanan darah lebih dari 140 per 90 mmHg secara menetap yang sering tanpa gejala. Meski begitu, pada tahap lanjut dapat menimbulkan keluhan seperti sakit kepala, pusing, nyeri dada, dan sesak napas. Faktor risiko yang meliputi gaya hidup tidak sehat, usia, dan riwayat keluarga. Jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Saran, masyarakat perlu rutin memeriksa tekanan darah dan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengurangi garam, berolahraga teratur, mengelola stres, serta menghindari rokok dan alkohol. Edukasi dan pencegahan dini sangat penting untuk menekan risiko komplikasi hipertensi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau tulis pertanyaannya di dalam kolom chat. Dipersilakan Ibu Rosa. Baik, selamat pagi. Izin sebelumnya saya ingin bertanya terkait hipertensi ini. Saya kan sering merasa pusing dan lelah, tapi tekanan darah saya itu normal aja. Apakah itu tetap disebut hipertensi ya? Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih Ibu Rosa. Kepada presentator, apakah ada yang ingin menjawab atau ingin tampung dulu? Boleh ditampung dulu. Baik. Untuk peserta lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Kepada peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Rumiati. Izin bertanya, kalau minum obat terus, itu bisa sembuh enggak ya? Jadi enggak perlu minum obat lagi gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rumiati atas pertanyaannya. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, ini ada pertanyaan dari Nurdia Helda. Eh, Pertanyaannya yaitu saya mau untuk penyakit hipertensi ini apakah bisa menurun kepada anak saya? Terima kasih kepada Ibu Nurdia. Kami tampung dulu ya pertanyaannya ini. Untuk peserta lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin sudah cukup ya untuk pertanyaannya kepada kelompok 2. Apakah bisa langsung menjawab saja? Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rosa tadi terkait Baik, dipersilahkan. sering. Oke, baik. Baik, moderator. Jadi, izin memberikan tanggapan kepada Ibu Rosa bahwa tidak betul bahwa tidak semua pusing atau lelah itu disebabkan oleh hipertensi. Namun, ada gejala misalkan seperti menjadi tanda awal gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memantau tekanan darah itu secara berkala dan diperiksakan itu ke dokter bila keluhan itu terus-menerus berulang. Apabila pusingnya tadi itu sering dan teratur misalkan. Mungkin itu moderator. Apakah ada tanggapan dari yang lain? Baik, Ibu Rosa, apakah bisa diterima jawabannya? Ya, sebisa diterima. Sebelumnya terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya mungkin izin menjawab pertanyaan dari Ibu Rumiati. Pertanyaannya itu kalau minum obat terus apakah bisa sembuh total dan apakah tidak perlu minum obatnya lagi? Saya izin menjawab. Hipertensi itu penyakitnya kronis yang umumnya tidak bisa sembuh total ya, tapi bisa dikendalikan.
Obat dan perubahan gaya hidup membantu menjaga tekanan darahnya juga supaya lebih normal. Jika berhenti minum obat tanpa anjuran dokter ya, tekanan darah bisa naik lagi dan menimbulkan komplikasi. Jadi, untuk minum obat ini tetap dikonsultasikan aja ke dokternya secara berkala. Mungkin itu saja kepada Ibu Rumiati, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Izin moderator, izin menjawab dari pertanyaan Ibu Nurdiah Helda terkait apakah penyakit hipertensi ini bisa menurunkan anak. Em, Sepemahaman dan sepengetahuan kami, penyakit hipertensi ini bisa menurun ke anak melalui faktor genetik. Em, Menurut studi pendahuluan, apabila kedua orang tua menderita hipertensi, maka eh, risiko hipertensi ke anak bisa mencapai 40-60%. Kemudian hipertensi pada anak itu dapat muncul pada usia remaja atau setelah usia 6 tahun ke atas. Mungkin itu saja jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jos atas tanggapannya. Untuk Ibu eh, Nurdiah, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin karena pertanyaannya sudah dijawab semua oleh presentator, kita selanjut saja kepada sesi selanjutnya yaitu post-test. Untuk mohon kesediaannya untuk peserta untuk mengisi post-test yang akan kami kirim lewat kolom chat. Untuk waktu pengisiannya sekitar 3 sampai 5 menit ya kepada Bapak Ibu.
Baik, karena sudah eh, lewat 5 menit, kita lanjut saja kepada sesi selanjutnya yaitu penutup. Eh, karena presentasi dan panjau sudah selesai, demikianlah rangkaian penjelasan hari ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang di sekitar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, dan juga teman-teman yang sudah eh, berpartisipasi pada penyuluhan hari ini. Tetap jaga pola hidup sehat, rutin cek tekanan darah, dan hindari faktor risiko hipertensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin jangan keluar dulu karena ingin sesi foto. Baik, saya izin memulai untuk sesi foto. Satu, dua. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan live Zoom-nya ya. Iya, sama-sama Ibu.